Halo guys, ketemu lagi dengan saya Lidiawati pada mata kuliah kalkulus diferensial. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang limit pada 1.1 yaitu pendahuluan limit. Langsung saja kita bahas. Topik-topik yang dibahas di bab sebelumnya merupakan bagian dari prakalkulus. Prakalkulus memberikan dasar-dasar untuk kalkulus tetapi bukan kalkulus. Sekarang, kita siap untuk suatu gagasan baru yang penting, yaitu pengertian limit. Kita dapat mendefinisikan kalkulus seperti berikut ini. Kalkulus adalah studi tentang limit. Masalah yang mengarah ke konsep limit adalah pusat dalam banyak masalah di fisika, rekayasa, dan ilmu sosial. Secara mendasar, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada fungsi f(x) ketika x semakin mendekati suatu konstanta c. Terdapat variasi pada tema ini, tetapi gagasan dasarnya tetap sama untuk banyak keadaan. Misalkan, ketika sebuah benda bergerak maju secara teratur, kita mengetahui posisinya pada sekarang waktu yang diberikan. Kita nyatakan posisi pada saat t dengan st, seberapa cepat benda bergerak pada saat t sama dengan 1. Kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan laju kali waktu untuk mencari kecepatan, yaitu dengan laju perubahan posisi pada sebarang interval waktu. Dengan kata lain, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Baik, selanjutnya semua informasi yang telah kita olah kelihatannya mempunyai kesimpulan yang sama. Fx mendekati 3 ketika x mendekati 1. Dalam lambang matematis kita tuliskan limit x mendekati 1 sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1 sama dengan 3. Ini dibaca limit ketika x mendekati 1 dari x pangkat 3 min 1 per x min 1 adalah 3, dengan menjadikan seorang pakar aljabar yang baik, yang berarti mengetahui bagaimana menguraikan selisih pangkat 3. Kita dapat menyediakan fakta-fakta yang lebih banyak dan lebih baik, yaitu dengan limit x mendekati 1, x pangkat 3 min 1 per x min 1 sama dengan limit x1 x min 1 dikali x pangkat 2 plus x plus 1 per x min 1, yaitu sama dengan limit x mendekati 1 x pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 plus x plus 1 sama dengan 1 pangkat 2 plus 1 plus 1, yaitu sama dengan 3. Nah, bisa diperhatikan bahwa x min 1 per x min 1 sama dengan 1. Selama x tidak sama dengan 1, ini membenarkan langkah yang kedua. Langkah ketiga seharusnya nampak masuk akal. Pembuktian yang lebih rinci akan kita lihat kemudian. Nah, agar kita yakin bahwa kita berada pada jalur yang benar, kita perlu mempunyai pengertian yang jelas tentang arti perkataan limit. Berikut percobaan kita yang pertama pada sebuah definisi. Definisi makna limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c, fx sama dengan L. Berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Perhatikan bahwa kita tidak mensyaratkan apapun pada C, fungsi f bahkan tidak perlu terdefinisi di C. Tidak dalam contoh fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1 yang baru saja ditinjau, pemikiran tentang limit dihubungkan dengan perilaku fungsi di dekat C, bukan di C. Di sini ada salah satu contoh, yaitu carilah limit x mendekati 3 4x min 5. Cara penyelesaiannya, ketika x dekat 3, maka 4x min 5 dekat terhadap 4 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk limit x mendekati 1, 4x min 5 sama dengan 7. Nah,
Hasil dari 7 itu didapatkan dari 4 dikali 3 dikurang 5, yaitu sama dengan 7 ya teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya. See you!